Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan mereview terkait dengan bagaimana sih project Pi Network, teman-teman ya. Jadi sudah banyak sekali informasi-informasi yang beredar terkait dengan bagaimana si holder Pi yang sampai saat ini sudah mencapai 2 juta follower, teman-teman ya. Ini mengindikasikan bahwa holder P ini sudah sangat banyak, teman-teman. Cuma menjadi tanda tanya besar adalah bagaimana sih proses KYC itu sendiri, teman-teman ya. Sebagai informasi saja tambahan ya, dan ini dilansir pada tanggal 27 Januari, teman-teman ya. P moderator ini telah memperbaharui pengguna KYC, teman-teman. Dan di sini ternyata diinformasikan dalam akun P News ya, oleh follower itu sendiri dikatakan P KYC update from moderator. So please wait patient pioneer and trust the process. Jadi di sini dikatakan ya bahwa kita disuruh untuk menunggu, bersabar ya, pioner-pioner itu Pi itu sendiri, dan kita harus percaya pada proses. Dan di sini katakan memang sih dari berbagai macam spekulasi yang ada bahwa permasalahan utama itu adalah bagaimana proses KYC itu sendiri. Karena apa, teman-teman ya? Mereka lagi berupaya secara lebih cepat lagi, di mana holder yang cukup banyak dan mereka lagi menggunakan berbagai macam cara. Ada juga yang saya dengar menggunakan tenaga manusia. Ada juga yang sekarang lagi yang dikatakan yang terbaru nih, teman-teman ya. KYC dirilis dalam jumlah kecil. Anggotanya menyatakan bahwa jaringan Pi ya akan segera meluncurkan KYC ke massa. Menurut tweet, batch kecil untuk protokol penguji perbaikan. Setelah perbaikan dilakukan, Pioneer akan mengirim dokumentasi KYC mereka di P-Browser. Jadi teman-teman ya, ini ternyata diintegrasikan dengan menggunakan kecerdasan buatan, teman-teman ya. Ini tentang KYC di dunia kecerdasan buatan. Sebenarnya apa sih sebenarnya pengaruh KYC untuk holder itu sendiri ya? Jadi gini, teman-teman ya, mereka menginginkan bahwa yang menjadi holder ini betul-betul member orang atau pioner itu sendiri, bukan bot, bukan segala macam. Sebagai contoh saja ya, misalkan Twitter sampai sekarang dibeli oleh Elon Musk itu, dia lagi kesulitan apakah akun-akun tersebut semuanya akun real atau akun palsu. Begitu juga dengan sekarang, dengan munculnya cryptocurrency dengan teknologi yang sangat baru, terkini, lebih baik dibandingkan dengan Bitcoin dan juga Ethereum ya. Ini tentu akan mengintegrasikan dengan teknologi-teknologi terkini untuk bisa menjamin bahwa holder tersebut, holder P ini ya betul-betul manusia itu sendiri, teman-teman. Jadi real. Jadi itu intinya. Dan di sini permasalahannya programnya itu yang sekarang masih lagi diproses, diperbaiki ya, belum bisa running sepenuhnya untuk untuk dirilis ke publish ya, teman-teman. Kalau nanti sudah diperbaiki, maka nanti misalkan sudah bisa running, siap, ready, maka akan dikirim dokumentasinya ke IC dan kita bisa gunakan, teman-teman. Oke, sebagai informasi saja teman-teman, dikatakan bahwa harga Pi Network itu terus bergerak naik. Ini juga saya ambil dari media itu sendiri, teman-teman. Ada media yang mengatakan 39 dolar ya, bergerak naik 39 dolar di Atlantic Exchange, teman-teman, 3 hari ini. Dan ini ini besar ya. Saya nggak tahu ini apakah harga yang memang last price ini ada 25.000 US dollar. Di sini high-nya 25.000 ya. Jadi harian Kompas ini dikatakan mempertahankan lonjakan stabil hampir 3 hari mencapai 70.000 US dollar, teman-teman. Namun token tersebut drastis turun dari setengahnya menjadi 25.000 US dollar beberapa minggu akhir ya. Saat ini nilai token Pi Atlantis itu bergerak naik ke angka 34.000, hampir menyentuh ke level 35.000 ya, teman-teman ya. Tapi permasalahannya adalah memang token Pi sampai saat ini ya, karena KYC-nya itu masih terkendala, tapi di luar sana banyak sekali orang yang sudah melakukan pertukaran, teman-teman ya. Ada yang pertukaran dengan mobil, ada yang pertukaran apartemen, ada usaha antar pengusaha dan sebagainya, dan ini sudah terjadi. Jadi bagi saya yang penting, bagi teman-teman sekalian ya, kita tunggu saja untuk bisa tetap bersabar apa yang sudah dikatakan tadi.
Di sisi lain teman-teman ya, marketplace itu sendiri, ini PCM hadirkan fitur penarikan Bitcoin. Nah, ini yang perlu saya bahas juga kepada teman-teman sekalian. Dikatakan di sini marketplace terbesar dibangun di jaringan Pi Network ya, yaitu Pi Chain Mall ya, atau disingkat PCM, telah mengumumkan lewat akun Twitternya teman-teman ya, pembaruan fungsi withdraw atau penarikan Bitcoin dalam PCM teman-teman ya. Ini diumumkan baru kemarin tinggal 30 Januari teman-teman. Jadi ini informasi terupdate ya. Fitur penarikan ini bakal diluncurkan dalam waktu dekat. Kendati itu ya, tim pengembang belum memberikan informasi yang lebih detail tanggal peluncurannya, teman-teman ya. Jadi di sini gini teman-teman, untuk menarik Bitcoin, Pioneer harus menggunakan kunci autentifikasi two factor, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan bagi teman-teman ya yang sudah malang melintang di dunia cryptocurrency, memang two factor itu sangat penting ya. Kenapa? Karena itu merupakan syarat wajib sebagai bentuk security ya, atau secure-nya teman-teman. Ketika teman-teman daftar di Indodax pasti akan diminta two factor. Teman-teman mendaftar di Binance, teman-teman mendaftar di Hotbit, teman-teman mendaftar di Get.io dan segala macam rupa. Nah, itu pertanyaannya untuk apa? Nah, itu di dalam sistem autentifikasi itu ada namanya OTP. OTP itu artinya dalam sistem pemrograman atau kriptografi itu adalah kepanjangan dari one time password ya. Jadi kalau teman-teman memahami tentang keamanan jaringan itu paham. One time password itu bagaimana password itu akan secara berkala berganti-ganti dalam setiap hitungan detik teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman pasti akan menginstal lewat HP, maka akan ada nanti ada Google Authenticator. Di situ teman-teman cantumkan, nanti akan secara acak password tersebut berganti-ganti setiap waktu. Itu mengindikasikan ya memang penting, karena apa? Untuk menjamin data teman-teman ya. Tapi di sisi lain kekurangannya, jika teman-teman tuh faktornya itu hilang, maka yang di dalam itu tidak bisa diambil. Jadi seperti itu ya penegasan dari saya teman-teman, sehingga teman-teman perlu memahami ya, di sini pengguna harus menyimpan kunci two factor itu sendiri yang dihasilkan oleh sistem. Jika hilang maka tidak dapat diambil kembali teman-teman. Saya langsung berbicara terkait dengan project Pi Network teman-teman. Ini adalah 5 project penting yang teman-teman perlu tahu yang dibangun oleh Pi Hackathon itu sendiri ya. Di mana di sini diluncurkan hackathon menampilkan tim proyek dan juga pengembangan yang membangun decentralized application atau DApps. Nah, ini penting teman-teman, sehingga kita itu kan mulai dari proses minernya itu menggunakan DApps, sistemnya itu menggunakan proof of stake ya. Jadi kita ringan hanya menggunakan HP. Yang pertama adalah Pi Silk Road. Apa itu Pi Silk Road? Adalah e-commerce pihak ketiga dalam platform utilitas multifungsi ya teman-teman ya. Di sini bertujuan untuk membuat aplikasi ya bagi pengguna untuk bertukar barang atau jasa. Jadi sebenarnya ini merupakan wujud project-projectnya real teman-teman ya. Yang kedua ada Pi Auction Platform ya. Apa itu sebenarnya Pi Auction Platform? Jadi ini sesuai namanya, akan melelang barang secara online. Nah, ini teman-teman ya. Ada untuk melelang barang teman-teman ya. Ini nanti akan menampilkan penawaran waktu nyata ya, dan juga autentifikasi pengguna, persetujuan penawaran, penyelesaian perselisihan, mekanisme umpan balik, dan juga pembeli dan penjual, dan banyak lagi teman-teman. Nah, itu teman-teman ya. Yang ketiga yaitu adalah Pi Apps Link ya. Itu apa? Yaitu adalah menjadi toko aplikasi teman-teman ya. Di sini bahwa produk pengembang itu diketahui tersedia untuk itu ekosistem Pi. Setiap orang akan bisa mengevaluasi, dan juga melalui aplikasi ini pengguna dapat melihat popularitas aplikasi secara lebih langsung ya. Seperti contoh ya kayak Play Store saja teman-teman ya. Jadi orang ketika misalkan pasti akan mungkin ada aplikasi simpan di situ ya, persis lah. Dan ketika aplikasi sudah running dipakai sama orang,
user, maka kira-kira aplikasinya bebas, lancar atau tidak ya. Kalau misalkan lancar kan user tersebut akan memberikan rating ya, ya seperti sama lah teman-teman. The Peepers ya. Artinya program hadiah untuk bisnis yang kecil ya teman-teman ya. Ini bertujuan untuk membantu bisnis yang kecil untuk menarik pelanggan yang baru. Nah, ini bagus sekali teman-teman ya, project-project pihak Katon itu sendiri. Yang terakhir adalah Watogot. Nah, Watogot itu akan menyediakan pionir dengan toko online dan juga direktori layanan. Jadi Watogot ini bagus sekali yang melihat dari penawaran dan juga diskon berdasarkan lokasi, kategori dan juga kunci, dan di sini ada retail ya. Istilahnya kalau kita di Indonesia ini ya seperti Tokopedia, Lazada, yang berikut Shopee ya, ini ya teman-teman. Jadi integrasi semua yang dilakukan oleh pihak Katon dalam 5 proyek besar ini tentunya ini bisa membuat kita makin lebih nyaman, lebih enak ya teman-teman. Jadi kita sekarang ini bukan cuma pembelian dalam negeri saja. Kalau misalkan kita nanti akan terintegrasi dengan apps yang dibangun oleh si Pit Network itu, kita bisa membeli barang juga di Cina, kita bisa membeli barang juga di luar negeri dengan sangat mudah, atau bisa melakukan transaksi itu dengan menggunakan Coinbase jika KYC-nya itu sudah selesai. Saya pikir itu saja ya informasi yang mungkin saya bisa dapatkan dari project Pi itu sendiri. Semoga ini bisa membuat pemahaman buat kita semua bahwasanya Pi Network itu ke depan disusun memang berdasarkan kebutuhan manusia itu sendiri ya teman-teman ya, bukan cuma sebatas project token itu sendiri yang nilainya hanya token-token saja untuk saat ini. Sebelum-sebelumnya kan hanya ya koin-koin saja, tidak ada project realnya, tidak ada istilahnya utilitas yang bisa mendukung koin tersebut, sehingga ya lambat laun koin-koin yang lain itu akan bertumbangan ya. Saya pikir itu saja ya. Berikan komentar di bawah ini jika teman-teman punya pendapat lain terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan, atau teman-teman bisa menambahkan jawaban yang sudah paparkan teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.